Nah, ini perhatikan Pak ya, ini ada di ayat Ayat 34. 34. Kata Ya, Maria 34. kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Oh, kita baca mulai dari ayat 32 ya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kata Maria itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Perhatikan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Sedangkan di dalam Al-Quran dikatakan, Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pejinah. Itu yang ada di Al-Quran. Oke, kita lanjut lagi. Ini sekarang Jibril lagi berkata. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang diputuskan. Nah, ini adalah jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Oke? Nah, sedangkan di sini kenapa Al-Quran tidak mencatatkan, tidak mengakui bahwa Isa ini adalah anak Allah yang Maha Tinggi? Kenapa dihilangkan ini? Sedangkan dalam kitab Injil jelas dikatakan dia adalah anak Allah Maha Tinggi. Inilah yang membuat Islam kebingungan. Makanya kalau ditanya, oh Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, itu aja alasannya. Engkau tidak akan mengenal Allah kalau bukan dari aku, gitu ya. Betul Pak. Ya, kita lanjut lagi Pak. Agak enak ini Pak. Maka Maria mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Nah, ini sudah mulai berbeda Pak. Sudah mulai disamarkan ini. Sementara di sini adalah, kalau di dalam Alkitab adalah ketika dia pergi bersama Yusuf. Itu loh. Yusuf Arimatea mungkin ya? Iya, yang tunangan dia. Kan dia pergi, yang Yusuf terakhir si tukang tidak. kayu itu ya? Iya, yang terakhir kan tidak ada lagi tempat untuk menginap, ya toh. Makanya dia jadi melahirkan di pelaminan itu tadi. Apa namanya? Lahir di palungan itu tadi. Palungan domba. Oke. Makanya perhatikan ya, di ayat ini, ayat yang keberapa? Geser dulu bro. Agak nampak itu. Sebab bagi Allah, yang bawah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perhatikan Pak ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ini ada dalam Al-Quran tadi di ayat berapa? Di ayat 21. Dia berkata, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya satu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang diputuskan. Gitu loh. Iya. Jadi ayat selanjutnya mulai makin samar. Ayat 23. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maria berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum. Inilah udah mulai berubah. Sudah lari dia. Karena Maria bersama Yusuf, sedangkan di sini hanya Maria seorang diri di bawah pohon kurma. Oke? Kemudian di ayat 24, maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Ayat 25, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Ini udah mulai kabur. Bagaimana mungkin orang hamil menggoyang menggoyang pangkal pohon kurma, sementara pohon kurma besar, betul nggak Pak? Seperti pohon, kalau nggak salah di Indonesia ini pohon seperti pohon sawit kali ya. Iya kan? Kurma itu kan hampir mirip seperti pohon sawit toh? Iya. Nah, bagaimana mungkin Maryam bisa menggoyangkan pangkal pohon kurma yang begitu besar? Nah, inilah mulai disamarkan. Kita lanjut lagi ayat 26. Maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
Ayat 27. Kemudian Maria membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Nah di sini Siti Maryam sudah mulai dipitnah menjadi pezina. Nah sedangkan di dalam kitab Injil dia lepas Pak dari tuduhan itu. Karena apa? Sebelum dia mengandung, Tuhan sudah memerintahkan malaikat memberitahukan kepada Yusuf agar dia bertunangan dengan Maria. Makanya secara administrasi dia tidak melanggar di situ. Iya. Itu. Jadi dia di sana nggak dituduh lagi pezina. Ya. Betul, betul Pak. Oke, yang terakhir bos ya. Iya Pak ya. Kita tolong buka Injil Yohanes 8 ayat 39. Bukan Yusuf Arimatea, Pak. Lanjut Alberto yang kau bilang tadi. Ya, Yusuf Arimatea itu yang memikul salib Yesus, Pak. Yusuf yang dimaksud Bang Jadi Raja Yusuf. itu adalah Yusuf yang itu ayahnya Yesus, ya. Suaminya Maria. Silakan Maria. lanjut. Ya, sekarang saya minta untuk dibukakan Injil Yohanes 8 ayat 39. Yohanes 8. Bukakan dulu bro. Ayat berapa Pak? 8 ayat 39. Ayat 39 atau 38? 39. 39. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Ini nggak akan bisa Pak kita ambil dari sini. Karena di sini langsung jawab mereka. Kita belum tahu siapa mereka ini. Oke? Nah itulah kalau baca Alkitab Pak. Dia nggak bisa diambil. Makanya dia ada perikop. Oke? Jadi kalau kita mau tahu siapa mereka ini, kita harus baca runut Pak sebenarnya. Itulah Alkitab. Ya ini panjang mulai dari ayat berapa ini ya? Ayat pertama. Wih panjang ini. Oke? Oke Bang. Pak, terima kasih banyak ya. Karena sudah malam saya mundurkan diri ya. Oke Pak, oke. Makasih atas waktunya Pak ya. Atas penjelasannya. Nah, belum selesai lagi, Bapak. Say, agak lain. Enggak, Bapak itu udah mulai pusing dia. Karena dari tadi udah dielus-elusnya keningnya. Memang benar teman-teman. Jadi kalau kita ya berani misalnya ya Islam ini dibacanya Quran, dibacanya Alkitab, itu sebenarnya seru. Maka mereka akan melihat ini kok bisa berbeda ya. Nah jadi mereka bisa mengkoreksi gitu. Budaya sesatmu itu udah basi Raja Debat. Inilah kan. Aku Ini yang ngaku saya bilang Kristen ini tadi, pengikut Yesus, ajaran Yesus. Faktanya bukan penyesat ajaran Yesus Kristen ini. Saya buktikan. Matius 4 ayat 10. Yesus sebentar. Kristus Tunjukkan sama menyuruh- saya bahwa Yesus itu ajaran sesat. Tunjukkan sama saya. Saya besarkan kamu. Kalau enggak, perhatikan teman-teman. Kalau kau tidak bisa dikejang-kejang, buktikan, langsung di-mute. sebentar. Kalau kau tidak bisa saya benar- sebentar. Kalau 10, kau Yesus tidak menyuruh bisa, hanya dengarkan dulu pada Tuhan ya. Yesus. Dengarkan Kau- dulu ya. Dengarkan dengar, dulu ya. penyesat. Ya. Itulah ajaran Udah Islam kafir kan. dia Lele ya. Namanya si Petrus. Iya. Udah Tahu kafir apa dia kau itu. tentang Alkitab itu? Coba. Tahu apa kau tentang Alkitab? Isi Quranmu aja kau nggak tahu? Ya. Coba. Datang-datang kau kejang-kejang kan? Kau bilang saya penyesat. Kau mau samakan aku sama Allahmu si penyesat itu? Sorry ye. Walaupun saya manusia mau kau sembah, nggak mau saya kau sembah. Karena saya bukan penyesat. Ya. Jadi jangan samakan saya penyesat dengan Allahmu itu. Allahmu ya penyesat. Saya tidak mau penyesat. Walaupun sekelas manusia diri saya ini. Ya. Naik-naik kok kesurupan, gak ada sopan kau. Ya. Anonim. Halo. Tidur ya? Oh. Ada
tadi itu minta naik itu Alberto. Si Akmal Al-Sub ini ya. Ya ini dari naikkan. Ya, Arimatea itu adalah yang ya silakan. Bang Raja Akmal Islam Kristen. Islam, Kak. Ya, silakan. Oke, boleh bertanya, Kak, ya? Ya, bagaimana Akmal? Apakah kamu seperti yang baru naik tadi kejang-kejang atau memang kamu bisa menjadi manusia yang berakhlakul karimah? Ini mungkin ada beberapa pertanyaan, mungkin ini saya juga nggak tahu sama sekali ya, cuman ingin tahu aja sih. Oke. Silakan dikuatkan suaranya, Bang. Masa pelan kali suaranya? Iya, oke. Dengaran jelas suaranya, Kak? Oke, lumayan, silakan. Sebentar. Nih. Sebentarnya ada berapa? Pertanyaan. Nyanyi. Bentar ya. Ya, dia lagi cari apa itu? Mau nanya dia. Ini Kak, bagaimana kita mengerti kerajaan Allah yang sudah ada namun belum sepenuhnya? Itu maksudnya seperti apa, Kak, ya? Coba bagaimana cara kita bagaimana kita mengerti kerajaan Allah yang sudah ada namun belum sepenuhnya? Bagaimana caranya? Ya, caranya melalui Yesus lah. Karena Yesus si pemilik surga, maka dia yang memberitakan tentang surga. Contoh, maka ketika ada orang Farisi atau orang Yahudi bertanya kepada Yesus, apakah nanti ada kawin mengawin di surga? Maka Yesus mengatakan, kamu sesat. Sebab di dalam surga itu tidak ada kawin mengawin. Nah, itulah salah satu yang diberitakan oleh Yesus tentang surga itu. Jadi nanti manusia itu ya seperti malaikat di surga. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita mengenal surga? Ya, cara mengenal surga, mendapatkan surga, ya harus melalui Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain. Surga itu nyata atau gaib, Kak? Ya, kalau surga itu nyata lah. Itu nanti kan dia menjadi merujuk kepada dunia, bumi baru. Itu panjang lagi nanti ceritanya itu. Apakah bisa dibuktikan dengan secara ilmiah atau apa itu nyata? Ya pasti dong, tapi kan belum sekarang tuh ditunjukkan itu. Sama ibaratnya contoh begini. Contoh ibaratnya begini. Saya ini kan punya sempi nih, punya pistol misalnya, ya toh. Tapi kan belum waktunya kutunjukkan sama kamu. Bukan berarti pistol ini nggak ada, kan begitu. Tapi kalau jadi itu kan masih itu kan nyata itu Kak ya. Kan iya, maka surga itu juga nanti nyata. Iya, surga itu juga nanti nyata. Cuma kan belum sekarang karena Yesus nanti kan datang lagi kedua kalinya. Penghakiman dulu pada hari kiamat. Itu loh. Ada penghakiman gimana maksudnya itu? Ya, Yesus kan datang kedua kalinya kan untuk menghakimi orang yang berdosa dan orang yang benar. Orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ya bagianmu nerakalah. Gitu loh. Tapi katanya Yesus itu yang Maha Pengampun semua. Kalau orang yang mengenal Yesus katanya masuk surga. Benar? Ya iya, tapi bukan sekedar mengenal dong. Kamu harus percaya. Contoh, bagaimana caranya menjadi bagian pengikut Yesus? Pertama, kamu percaya nggak dia itu Tuhan? Kalau kamu hanya mengenal, oh itu Tuhannya Kristen itu Yesus loh, kamu kan kenal tuh. Oh Tuhannya Kristen itu Yesus. Ya kamu mengenal, tapi kamu tidak bagian daripada pengikut itu, ya sama saja bohong toh. Bener nggak? Kalau misalkan, iya benar. Kalau misalkan bayi itu kan nggak pernah mengenal ataupun mengetahui, kan kalau ada mungkin pernah dengar disampaikan bahwasannya yang mengenal Tuhan sama apa itu percaya dengan Yesus bisa masuk surga. Tapi kalau bayi yang baru lahir udah meninggal itu bagaimana itu?
Oke, perhatikan ya. Ini memang pertanyaan yang bagus. Jadi itulah keadilan dari Tuhan Yesus. Maksud kamu tadi kan, sebelum Yesus datang ke dunia kan sudah ada yang mati, betul? Betul Ya, toh? betul. Itu kan Artinya mereka tentang belum sejarah sempat itu kan panjang. mendengarkan, ya artinya mereka belum sempat mengenal Tuhan Yesus toh? Mm-mm. Nah, itulah keadilan Tuhan. Maka ketika Yesus mati 3 hari, dia turun ke dalam dunia kematian itu. Makanya di sana dia beritakan juga kabar baik itu. Itulah matinya dia 3 hari itu. Dia turun ke dalam dunia orang mati. Maka disampaikanlah ke sana kabar berita baik itu, yaitu Injil. Makanya semua terpenuhi. Yang sudah mati duluan sebelum Yesus menjadi manusia, juga mereka sampai ke telinga mereka tentang Injil itu. Itu ada di dalam kitab berapa itu? Sebentar ya. Kita buka. Aduh. Oke. Nah, saya buka. Coba bukakan 1 Petrus 3, bro. 1 Petrus 3 ayat 3. 1 Petrus 4, Bang. 1 Petrus 4. Nah, coba 1 1 Petrus 4 Petrus 3 4 ayat 6. ayat 4. Coba bukakan sebagian. 1 Petrus 4 ayat 6. Enam ya. 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 Ya, bacakan dulu. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Lanjut. Iya. Jadi dia turun ke dalam dunia kematian itu. Jadi orang yang sudah mati itu pun mendengarkan, telah mengetahui, artinya telah sampai juga kabar baik itu kepada mereka. Gitu, bro. Oke. Terus ini, siapa yang bisa membuktikan manusia masuk surga bukan hanya lewat kitab Kristen seperti Injil, Taurat, sama Zabur? Lali. Siapa? Siapa yang bisa membuktikan manusia masuk surga bukan hanya lewat kitab Kristen, Taurat, ataupun Injil? Wah, kalau soal pembuktian itu kan kita belum bisa dong membuktikan kalau yang belum ada toh. Itu nanti. Tetapi itu pasti terjadi. Berarti belum ada yang kalau mungkin di tahun-tahun dalam sejarah mulai dari penciptaan alam yang kan nggak salah berapa hari gitu kan. 6 Kalau yang masa. sekarang ini nggak ada ya. Kalau yang dulu kayak yang di zaman sejarah ataupun filosofi yang berdirinya dunia itu mungkin kayaknya ada ya, kayak Rasul ataupun yang lainnya yang membuktikan. Tapi kalau yang di sekarang ini ada nggak mungkin yang menemukan orang yang sudah meninggal pernah dia masuk surga tiba-tiba hidup lagi? Pernah ditemukan nggak ilmiah seperti itu? Masuk Ataupun surga. siapa yang Itu nggak ada, Bang. Tapi kalau melalui mimpi banyak anak-anak Allah, ya banyak orang-orang Kristen yang dapat penglihatan dari mimpi itu bahwa mereka dibawa ke dalam neraka, dikasih tahu di sana neraka seperti ini, lalu mereka dibawa ke dalam surga, nanti surga seperti ini. Tetapi kadang maaf ya, ada juga salah satu kalau nggak salah dari daerah Afrika, seorang anak kecil dia mati, tapi seperti mati suri ya. Dia dibawa ke dalam neraka, di sana dilihat ada Nabi Muhammad. Itu ada kisahnya. Tetapi kan ini yang saya bilang tadi, itu kan sebenarnya sudah hal-hal yang goib toh.
Jadi ini nggak bisa kalau kita masuk ke ranah hal-hal yang goib sesuai dengan keinginan kita, harus kita lihat, kita buktikan, belum, karena belum waktunya itu. Berarti Itu. tidak bisa dibuktikan secara nyata. Berarti penjelasan itu hanya melalui kitab-kitab yang kayak seperti Taurat, seperti Injil, Zabur, dan yang lainnya. Mungkin kayak ada perjanjian lama, perjanjian baru, seperti itu Enggak, ya. maksudnya gini loh, bukan tidak bisa dibuktikan secara nyata, bisa, tapi belum sekarang, gitu loh. Karena itu nanti Kalau sesudah terjadi. berkelanjutan itu, sesudah nanti hari kiamat itu, yang ke surga. Berarti ada di salah perjanjian di kitab entah Zabur, Taurat ataupun Injil, ada di situ Tentang tentang ini tadi, pembuktian manusia masuk surga. belum ada yang ke surga, kawan. Sekarang masih di tempat persinggahan dia, namanya disebut Taman Firdaus. Berarti kakak ini di Taman Firdaus ini namanya, bukan di bumi. Kalau namanya tempat Firdaus itu, ini masih hal goib, artinya orang yang sudah meninggal itu masih ada di sana. Tetapi bukan di bumi ini, itu ada alam tersendiri dia. Gitu. Makanya nanti Apakah Masa ada penantian. planet lain? namanya itu di Kayak apa? bukan, dia disebut Firdaus ya, seperti Firdaus cantik. Karena begini teman-teman, karena itulah nanti ketika Yesus datang kedua kalinya, maka mereka nanti akan dibangkitkan lagi hidup, ya, yang mati pun bangkit lagi. Itulah penghakiman nanti, dihakimilah semua umat manusia, itu loh. Berarti Nanti mereka dibangkitkan lagi zaman-zaman nanti ini itu. nggak ada Tuhan Yesus tidak bisa bangkit lagi ya? Kok Tuhan Yesus kan udah selesai. Sekarang kan Tuhan Yesus udah hidup kekal toh. Kalau Tuhan Yesus sekarang kan sudah hidup kekal dia dengan tubuh kemuliaannya. Iya. Tapi kenapa di zamannya siapa itu? Nabi siapa namanya? Nabi Rasul siapa itu? Di Bunda Maryam sama tahun apa itu? Itu kok bisa bangkit, tapi sekarang nggak bisa bangkit itu. Apakah Bunda. kekuasaannya sama atau beda dari masa yang Gini dulu aja sampai ya, sekarang? karena gini aja. Kita ambil poinnya aja. Intinya adalah orang yang sudah mati itu nanti, ya, yang sudah ada di taman, di tempat penantian itu yang disebut Firdaus itu, nanti semua akan dibangkitkan kembali secara jasmani, ya. Itu poinnya. Yang penting sesudah kematian ada kebangkitan, gitu. Itu poin utamanya. Makanya satu-satunya ajaran yang benar, ajaran yang membuktikan bahwa sesudah ada kematian, ada kebangkitan, itu hanya ada di Kristen. Kenapa hanya ada di Kristen? Karena Yesus sendiri langsung membuktikan itu. Dialah zero, ya. Dialah mulai untuk untuk membuktikan bahwa sesudah kematian ada kebangkitan. Makanya ketika Yesus itu mati secara daging manusianya, itulah membuktikan bahwa ada nanti kebangkitan. Itu sebenarnya menguatkan manusia agar manusia tahu bahwa sesudah kematian itu pasti ada kebangkitan. Itu. Berarti sekarang nih anggap kalau orang percaya Yesus itu bisa bangkit lagi atau enggak? Kalau orang percaya bisa bangkit lagi. Dia percayanya di mana? Sesudah dia mati baru percaya, itu nggak ada gunanya lagi. Kepercayaanmu itu, yang mau kau buktikan kepercayaanmu itu kepada Yesus, ya selama kau hidup. Kalau kau sudah mati, ya nggak ada lagi cerita. Berarti Tinggallah habis ya, kamu kalau nanti sudah menunggu penghakiman nanti. Mm-mm. Penyesalan Berarti selalu datang apakah kelak. masuk neraka atau masuk di surga gitu? Enggak lah, kalau sekarang kan sudah ada yang mati toh. Tetapi mereka itu belum masuk surga. Karena nanti kan kedatangan Tuhan Yesus kan datang kedua kalikannya. Makanya orang mati itu pun kelak akan dibangkitkan semua. Ya. Baru nanti dihakimi, diadili. Mana yang masuk surga, mana yang tidak layak masuk surga.
Gitu loh. Kalau yang layak masuk surga, itulah yang mengikuti Yesus masuk surga. Kalau dia tidak layak, itulah yang masuk ke dalam api neraka. Itulah siksaan kekal tadi. Perhatikan, kematian kekal, neraka itu kekal, maka siksaan itu kekal. Maka kalau dia masuk surga, kehidupan itu kekal. Tidak akan ada lagi kematian ketika di surga. Jadi semua sistemnya kekal. Surga, neraka. Anda masuk neraka, selamanya Anda kekal dalam siksaan itu. Anda masuk surga, selamanya Anda kekal dalam kehidupan itu. Nggak ada mati lagi. Itu. Di sini saya cuma tanya aja sih sebenarnya, ingin tahu juga seperti apa sih dari Alkitab itu kan nggak pernah belajar. Tapi kalau aku sih sarankan begini, harusnya kan pertanyaan kalian itu mencari tahu dulu, benar nggak sih Yesus ini Tuhan? Kalaupun Yesus ini Tuhan, kenapa orang Kristen menuhankan? Itu yang lebih bagus supaya apa? Kalian mengenal Tuhan dulu. Kalau masalah tentang nanti surga neraka, ya tuh nggak ada gunanya kau omongin itu kalau kamu sendiri nggak mengenal si pemilik itu. Itu loh. Tetapi karena kamu sudah bertanya tentang di luar daripada ketuhanan, saya curiga, apakah kamu sudah mengenal dan sudah mengaku Yesus Tuhan ini? Kan saya agamanya Islam ini Kak, makanya tanya Iya, tentang makanya itu bagaimana. Makanya karena kamu Islam lah, makanya harusnya kan yang kamu pelajari itu tentang Yesus ini dulu. Benar nggak sih dia ini Tuhan? Itu dulu. Nah, makanya ketika kamu sudah mengakui, misalkan mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka kamu tinggal baca kitab. Nah, nanti di dalam bacaan kitab itulah kau pelajari, kau baca-baca. Semua di situ ada jawabannya nanti. Gitu loh. Oke, Makanya ambil induknya dulu gitu loh, ambil pokoknya dulu. ya. Gitu. Oke. Ini satu pertanyaan lagi ya sebelum turun. Mengapa Tuhan di sini mengapa Tuhan mengizinkan adanya kejahatan dan penderitaan, Kak? Itu apakah ada persamaan atau perbedaan ya antara kejahatan dan penderitaan yang terjadi itu? Oke, perhatikan. Ini sering saya ulas, kalau Tuhan kami Kristen tidak pernah menciptakan yang namanya kerusakan atau penderitaan. Ya, makanya Tuhan kita orang Kristen enggak pernah menciptakan sumber dari segala kerusakan, yaitu iblis. Oke, bahkan kematian manusia, bahkan manusia jatuh ke dalam dosa pun itu karena apa? Perbuatan manusia itu sendiri. Bahkan kita sekarang menanggung penderitaan itu, menanggung dosa itu, ya karena si Adam itu tadi. Itulah yang dimaksud tadi dosa keturunan itu, dosa waris. Apa yang dimaksud dosa waris dari Adam? Manusia mengenal kematian. Manusia mengenal penderitaan. Siapa yang membuat itu? Apakah Allah? Tidak. Tetapi manusia itu sendiri. Makanya kalau di dalam kekristenan, sekali lagi saya katakan, Allahnya orang Kristen tidak pernah menciptakan kejahatan, tidak pernah menciptakan yang namanya iblis. Ya. Tetapi Allahnya orang Kristen adalah yang menciptakan damai sejahtera. Ya, saya bacakan ini ya. Coba sebagian bukakan. Bentar. Oke. Rancanganku damai sejahtera ya Bang Ali. Iya. Coba buka tuh rancangan damai sejahtera itu. Yeremia 29. Nah, coba bukakan sekian. Jadi kita jawabnya pakai dalil ya. Makanya Ayat 11 sampai 14. Berapa? 29 ayat 11 sampai 14. Yeremia 29.
ayat 11. Jadi makanya Allah itu tidak pernah dia sebenarnya tidak pernah menciptakan penderitaan itu, ya, kematian itu nggak pernah, tetapi karena manusia itu sendiri. Perhatikan di sini, maka dikatakan apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, untuk kecil sekali nih. Oke, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenal kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi nggak pernah sebenarnya Allah kita itu menciptakan penderitaan kah? Nggak pernah itu. Tetapi manusia itu sendirilah yang menyebabkan itu. Makanya manusia itu diberi hak free will. Kenapa diberi hak free will? Karena manusia itu diciptakan diberi akal kecerdasan. Makanya kita tahu, oh ini kalau aku merampok ini berarti salah. Kita tahu ini salah. Oh kalau kita memberi orang makan, minum dengan gratis, oh berarti itu baik. Itulah tadi akal kecerdasan kita tadi. Tetapi ada manusia ini yang tidak mampu menguasai diri karena keserakahan, kesombongan, sehingga mereka lah yang sebenarnya menciptakan penderitaan dalam dirinya. Nah, berbeda dengan Islam. Kalau Islam mengatakan bahwa Allahnya itu menciptakan iblis. Allah itu adalah sumber baik dan sumber keburukan. Nah, ini yang aneh, ini ajaran. Karena kalau memang Allah adalah pencipta kebaikan, pencipta keburukan, berarti Allah adalah bagian dari yang buruk. Kalau ada manusia melakukan yang buruk, berarti itu adalah kemauan Allah. Kebalik-balik toh. Berbeda dengan Kristen. Kalaupun ada manusia melakukan kejahatan, itu adalah kebebasan dia memilih. Jadi kita orang Kristen tidak seperti robot yang diremot. Begitu bro, itulah bedanya Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya yang disembah Islam. Oke. Kalau misalkan Pian udah punya keluarga yang sakit, atau misalkan anaknya sakit, itu kira-kira apakah masuk penderitaan atau apa itu namanya, Pak? Rasa sakit. Ya kalau sakit kan ya dia menderita lah secara Menderita. Nah itu. Iyalah, secara menderita lah. Ya itu gimana itu? Kan nggak ada penderitaan tuh. Apakah padahal orangnya kan pengennya sehat nih, tapi tiba-tiba dikasihkan sakit oleh Tuhan Yesus misalkan. Nah itu apakah? Oh tidak. Tuhan kami tidak memberikan orang pernah sakit, nggak pernah itu. Dia aja yang nggak rawat tubuhnya. Iya. Makanya jaga baik-baik tubuhnya. Dibilang jangan makan lemak banyak-banyak. Mampus lah ya kan. Nah sekarang darah tinggi. Nah sekarang itu pada diri kita sendiri nih. Nah itu apakah penderitaan terus sampai harus menjual rumah, menjual tanah untuk kesehatan kita sendiri? Apakah itu bukan penderitaan atau gimana? Menurut Iya itu udah pasti penderitaan. Tetapi penderitaan itu karena dia sendiri. Asal dari Tuhan itu, bukan. Itu loh masalahnya. Contoh ya seperti kita ya. Dulu kan manusia diciptakan Allah itu, ya toh. Awalnya manusia diciptakan Allah itu tidak mengenal mati. Ya. Tetapi karena manusia ini yang melanggar, ya kena deh. Apakah kita mau salahkan Allah? Enggak bisa. Karena Allah tidak menciptakan sumber kejahatan. Tah, sama kayak gini ya Pak. Bapak naik mobil, Bapak nggak periksa mobil itu udah bagus atau enggak. Tiba-tiba bawa kecelakaan, Bapak bilang, oh Tuhan. Dia aja nggak cek mobil. Terus remnya blong. Ya salah dia lah, nggak dia aja nggak cek sebelum jalan. Kalau di agama Islam itu kan ada rasa sakit, ada rasa bahagia, ada rasa senang. Nah itu karena di
disampaikan tadi di agama Kristen itu tidak ada diciptakan rasa sakit atau penderitaan. Nah ini seandainya di diri kita sendiri itu sakit ataupun keluarga itu penderitaan atau bukan itu? Sampai Aduh misalkan Pak, udah berapa kali ku jawab lo Tadi Pak. dijawab, setiap Masa kali kamu nggak ngomong. nangkap? Gimana sih? Ya. Ayolah, mindsetnya dinaikin dong. Kan sudah dijawab Apa tadi. muter-muter Lele ya? Dari jauh Iya. balik lagi ke belakang. Kan sudah dibilang tadi, ya toh, Nah ini bahwa Allah itu kan sudah dikasih tunjuk tadi. Dia adalah perancang yang damai. Apa tadi? Perancang damai suka. Apa tadi? Rancanganku Lupa aku. damai sejahtera. Rancanganku damai sejahtera, ya toh. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalaupun kita ini ada masalah, menderita, ya toh, misalnya ada digebukin orang, padahal dia maling sandal, digebukin orang. Yang salah siapa? Dia. Yang buat dia menderita siapa? Ya dia dong. Karena dia diberikan akal kecerdasan tadi, harusnya dia jangan curi sandal. Gitu. Berbeda dengan Islam kawan. Tetapi agak aneh memang Islam ini. Islam ini mengklaim dengan iman yang sangat kuat ya, mengatakan begini, baik buruk adalah atas izin kehendak Allah, ya toh. Tetapi giliran ada orang yang mencuri, memperkosa, dia nggak mau mengakui bahwa itu adalah kehendak Allah. Ini kan aneh, kebalik-balik jadinya. Makanya saya tidak mau menyembah Allah seperti itu, karena itu nggak mungkin, nggak masuk akal gitu loh. Sama itu Abang Akmal seperti begini. Misalnya kamu ini kan punya anak toh, kamu nggak pernah ngajari anak kamu itu supaya berbuat jahat, nggak pernah, ya toh. Malah kamu ajari dia baik-baik. Tetapi di luaran sana dia melakukan kejahatan. Apakah itu salahmu? Tidak. Tetapi itu adalah yang dilakukan secara sadar oleh anakmu tadi. Ya. Tetapi ketika karena kamu tahu anakmu itu salah, maka kamu dihukum, maka anakmu kamu hukum toh. Nah, seperti itulah yang terjadi dalam kitab Taurat itu. Kenapa ada dikatakan misalnya Allah murka? Itu hukuman sudah. Tetapi sumber dari kejahatan itu bukan karena Allah. Nah, berbeda dengan Islam. Misalnya saya ini adalah orang tua nih. Saya ciptakan sumber kejahatan itu di tengah-tengah keluarga saya. Ya toh? Maka kalau anak saya jahat di luar sana, udah pasti itu karena saya. Atau sudah pasti itu bagian dari saya. Karena saya menciptakan kejahatan. Nah, tetapi kalau Tuhannya orang Kristen, umpama seperti saya ini punya anak, punya keluarga, saya nggak ada ciptakan kejahatan di tengah-tengah keluarga saya. Tetapi anak saya melanggar kesalahan di luar sana, berarti itu bukan karena saya. Maka ketika saya tahu anak saya bersalah, maka dia saya hukum. Itu loh. Oke. Ini satu pertanyaan yang terakhir. Bagaimana Ya. hubungan antara kehendak bebas manusia dengan rencana Tuhan? Rencana Tuhan tadi kan adalah rencana yang baik, toh? Suaranya. Bagaimana hubungan antara kehendak bebas manusia dan rencana Tuhan? Apakah Itu dua hal yang memiliki berbeda. kehendak bebas? Itu dua hal yang berbeda, perhatikan ya. Rancangan Allah udah jelas tadi, bukanlah rancangan kecelakaan. Oke? Hubungan antara manusia dengan hak bebasnya itu kembali kepada diri manusia itu. Itulah gunanya kebebasan tadi, itulah diberi hak free will tadi. Kamu sudah tahu loh, misalnya kalau menurut kamu mencuri itu baik apa buruk? Coba Akmal, mencuri itu baik apa buruk? Jelas buruk. Jelas buruk. Kenapa kamu tahu itu buruk? Karena kamu punya akal kecerdasan tadi, betul? Betul. Nah, itulah yang dimaksud hak free will tadi. Jadi kamu tahu, oh ini baik, oh ini tidak baik, oh ini kalau tidak baik gua jauhin Itu loh. Itulah yang dimaksud tadi hak free will tadi. Kamu diberikan kebebasan itu menggunakan kecerdasanmu. Oke, terima kasih atas semua jawaban-jawaban Oke, yang Akmal, diberikan. oke. Oke.
Ya, salam toleransi, selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Ada Raja Borbor. Islam Pakistan, Raja Borbor. Oten, shalom, Oten. Oh, salam. Pak Radik. Kopi. Buat kopi dulu aku bentar ya. Pak Radik. Halo. Pak Radik. Lele, udah kejang-kejang Syadi nih. Coba naikkan di Syadi nih ah. Kejang-kejang nih. Pak Radik. Faradik, Randy, dan mau ada itu. Ya, ada suaranya, kita turunkan aja. Dia udah kejang-kejang dari tadi Lele. Iya dong. Oke. Ya, Hadi. Hadi. Ngapain sih kawan ini? Hadi. Wih. Jelas. Cepat. Ya, plastik Islam Kristen. Islam, Bang. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan siapa yang mau ini? Saya aja, Bang, ditanya. Aku pakun dulu ya. Soalnya aku mau pulang kerja. Ya, Bang Vigo mungkin Ya, mau Bang. ditanya kata. Bang Plastik. Islam. Nah, Iya, bagaimana? Abang puasa? ya, Bang. Udah puasa gua. Bagaimana, Bang? Kalau Udah puasa gua, Bang. tidak puasa? Kenapa tidak puasa? Hmm? Kenapa tidak puasa? Karena sedang berhalangan. Kayak wanita saja ya. Salah. Kalau kamu bilang kayak wanita ya salah. Berhalangannya wanita itu mens. Iya, maksudnya berhalangan ini kenapa gitu loh. Laki-laki ya berhalangan karena ya niat lupa. Lupa? Niat. Sesuatu yang dilakukan itu harus dengan niat. Utama dengan niat. Ya, kita sambil menunggu ya. Kenapa Oke, ini abang belum? tunggu Bang Vigo. Ini Gokian Islam Kristen. Gokian. Halo. Gokian. Ya nggak ada, lanjut lah Bang Vigo. Ya, kita sambil menunggu Bang Raja Debat bikin kopi. Abang tadi abang bilang mau ditanya toh, mau ditanya. Nah, sekarang saya tanya. Kenapa Bang menyembah Allah yang nggak jelas, Bang? Kenapa saya bilang nggak jelas? Karena dia selalu menggunakan kata kami lebih dari satu. Sebenarnya Allah ini satu atau lebih dari satu, Bang? Sebenarnya Tuhan itu hanya esa, tunggal, satu. Iya, Tuhan yang Maha Esa. Lagi bahwa
Allahmu dan Tuhan pemilik timur dan barat ini adalah benar-benar Maha Kuasa. Itu dia menggunakan kata ganti kami. Itu kalau dibaca di ayat 40 ya itu 40. Scroll di ayat 39 ya Bang. Di situ dijelaskan dari ayat 39 ke 40. Kalau dibaca dengan potong-potong mungkin terlihat tidak jelas. Karena di situ menceritakan, bukan mendalilkan itu langsung Bang ya. Di situ Al-Qur'an menceritakan. Maknanya berbeda kan, begitu. Kan tetap sama. Tetap sama maknanya, cuma di situ kan menceritakan sesuatu dengan jelas. Apa Iya. kita langsung menafsirkan. Kalau menafsirkan dalam satu ayat, semua ayat juga ditafsirkannya lain-lain. Kalau cuma mendasarkan cuma tafsir satu ayat, karena Bukan saya tafsir, Bang. Tetapi di sini jelas dia menggunakan bahwa sesungguhnya kami benar-benar Maha Kuasa. tafsir kan sudah menurut pandangan kamu kan sudah itu jadi menurut Bukan, pandangan Bang. Menurut Abang kata kami ini tunggal atau jamak? kalau menurut kata kami itu dia itu memberitakan sesuatu bahwasannya Allah itu satu, dia menjelaskan kami itu beserta malaikat. Kalaupun Abang kata kami itu Allah dan beserta malaikat, apakah malaikat itu benar Maha Kuasanya sama dengan Allah? Kan jelas kalimat di sini. Cobalah Bang, dengan akal Abang, dengan Abang bisa lihat benar-benar simak di kata-kata itu. Kalau Abang tadi bilang Allah dan malaikat, jelaskan situ kalimat berarti Allah dan para malaikat benar-benar Maha Kuasa. Artinya Allah dan para malaikat sama Maha Kuasanya, sama-sama Maha Kuasa. Di situ coba kamu scroll lagi di Ini loh Bang, di sini sudah menjelaskan sangat jelas. Di situ kan Anda mengatakan kata kami itu Allah dan para malaikat, Bang. iya di situ kan menceritakan bahwasannya dalam satu ayat itu Betul, dia menceritakan di sini sangat jelas bahwa Allah mengakui. iya kamu tahu enggak artinya al-marij itu apa artinya? Kalau kamu bisa menjelaskan di satu ayat itu. Oh, tidak Bang. Kalau kita kami di sini bukan tunggal Bang, jamak. Jamak itu berarti cuma tiga. Kan kalian bilang Allah itu tauhid, Allah itu tidak lebih dari satu. Nah, Allah dan para malaikat itu sama-sama benar Maha Kuasa. Dia menjelaskan bahwasannya Allah itu maha rendah hati. Dia mau bilang Bang Plastik, itu gitar siapa? bukan gitar gua tuh. Kan lo tuh. Hoi, oh, Bang Plastik. aku itu, aduh. Tuh dia sambil nyanyi tuh. Silakan Bang Ale. Gitar siapa? Gitar Bang Ale. Iya. Woi yang Oh, Oke, lanjut. Apa itu? di mana? Dari kami itu Bang ya. Siapa sih kami itu? Iya, di situ Allah akan menjelaskan bahwasannya itu Allah itu maha rendah hati. Coba dibuka di ayat 39-nya. Allah rendah hati. Allah bukan masalah Allah rendah hati di situ. Aku menjelaskan. Kan? Baru hitungan detik udah kau rubah lagi. Giliran aku perjelas Allah rendah hati, bukan Allah rendah hati. Penjelasanku, menurut kamu bilang kami itu menurut aku tuh gimana dalam kami? Oke. Jadi si kami itu Bang, dengar Bang ya, aku kasih bocoran kamu ya. Jadi selama ini kan nggak dikasih tahu sama ustadzmu karena dirahasiakan. Jadi kata kami itu Bang, itu sebenarnya diadopsi dari kitab Taurat Musa. Tetapi kalau dalam kitab Taurat Musa itu menjadi kata kita. Ingat ya, jadi kata kita. Tetapi Al-Quran mengadopsinya menjadi kata kami.
Ya, maka di dalam kitab Taurat dikatakan, marilah kita ciptakan manusia itu seturut dan segambar dengan rupa kita. Kata kita ini adalah tentang kejamakan Allah atau tentang kebagaimanaan Allah. Makanya kalau orang Kristen menjawab siapa kejamakan daripada Allah itu, enggak akan pernah kami masukkan ke situ ciptaan. Karena kata kita merujuk kepada Sang Pencipta, dan kita tidak pernah masukkan ke ranah Sang Pencipta itu ada ciptaan. Berbeda dengan Islam. Karena Islam salah memahami atau mungkin salah ketika mengambil pengadopsian dari ayat itu dan dari kitab Taurat, makanya kalian ragu menjawab kata kita. Ada yang bilang malaikat, ada yang bilang kemahaagungan. Nah, sebenarnya Di situ kan ada Al-Hadid ayat Allah itu ada di ars. Ars itu di atasnya kita nggak bisa menjelaskan di mana itu di atasnya. Itu ruangan. kok lari ke ars sih? Gimana sih? Kok kamu jadi lari ke ars? Iya, di situ kan tempatnya Tuhan dan bersama Aku nggak malaikat. bicara tempat loh bang, aku belum bicara tempat. Ini kata si kami ini loh bang, kata kami. Makanya dengarkan dulu dari awal. Kayak apa? Doh, Jelas iloh. dari awal kamu udah paham. Makanya Tuhan. Si kami itu siapa? Coba ini nih, saya kasih tunjuk dalilnya sebentar biar ada bahan kamu. Bentar. Bentar ya, biar kamu makin pintar di komalnya Bang Albert tuh ya. Kasih paham bang. Nih saya kasih, nih. Nah, maka ia mengadakan tabir yang melindungi dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Nah, si kami ini siapa? Kamu menjelaskan satu tadi. Hah? Itu bukan Bible yang kalian tafsirkan satu-satu. Lah ini kan Al-Quran, makanya kau tanya si kami ini siapa? Kok lari ke Bible? Gimana kau? Makanya aku tanya tadi yang Al-Ma'arij itu ayat 39-nya itu dibuka dulu baru ke ayat 40. Sama itu bang, si kami itu sama. Makanya kita tanya si kami itu siapa? Ya kaminya itu dalam bentuknya Allah lah. Bentuknya Kami siapa? Allah. Oh jadi bentuknya si Allah itu K-A-M-I gitu si kami gitu. Lain. Maksud aku itu Nah, kami. makanya pelan-pelan Bang Cerna. Ini kan ada dalil ya toh. Coba kau baca dulu sekali. Kalau belum nangkap baca 2 kali, 3 kali gitu loh Bang. Jadi abang bisa menguasai daripada kalimat yang ada di ayatmu. Gitu loh. Udah siap? Oke. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Si kami ini siapa? Surah apa itu? Hah? Siapa? Surah apa itu? Surah Maryam ayat 17. Ya ampun. Apa? Ayo. Ya Maryam. Hah? Ya aku bacakan dulu ya. Iya baca lah Bang. Itu Maria memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus Jibril padanya, kemudian dia menampakkan di hadapan dalam bentuk manusia. Itu yang dimaksudkan malaikat Jibril. Oke. Malaikat Jibril ya. Udah ketemu toh. Nah sekarang coba. Kalau udah kutanya sekali lagi jawab dengan tegas. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Si kami siapa? Allahnya itu. Lah tadi katanya malaikat, sekarang Allahnya itu yang mana lah kau ini Bang? Sorry. Cuma. Kami itu Jibril. Oke, perhatikan. Kita ikutin kemauan abang ya, si kami Jibril. Lalu Jibril mengutus roh Jibril. Begitu? Apa bang? Kalau si kami ini kau ganti dengan Jibril, berarti kalimatnya lalu Jibril mengutus roh Jibril kepadanya.
Emangnya malaikat bisa mengutus roh? Lalu kami bang mengutus roh kami. Iya, si Jibril bisa mengutus roh. Bukan, itu tuh. Berarti bukan Jibril, makanya pelan-pelan bang. Perhatikan ya, saya kasih perbandingannya nanti ya bang ya, supaya abang nanti bisa mengambil perbandingan. Saya ambil yang dari Alkitab dulu, oke? Pemahaman dari Kristen. Marilah kita ciptakan manusia seturut dan segambar dengan rupa kita. Kata kita ini merujuk kepada Sang Pencipta. Kata kita ini adalah kejamakan daripada Allah, kebagaimanan dari Allah. Bagaimana cara menganalisa atau mengetahui kata kita ini? Perhatikan, Allah, Bapa itu adalah Allah. Bapa ini memiliki firman. Bapa ini memiliki Roh Kudus. Oke, inilah tadi kejamakan itu. Maka disebut kata kita. Oke, maka Bapa hakikatnya Allah, firman hakikatnya Allah, Roh Kudus hakikatnya Allah. Jadi nggak pernah kita campur-campur ciptaan bang ke sini. Ya, nggak pernah kita campur-campur. Makanya kata kita yang diadopsi oleh Al-Quran menjadi kata kami sebenarnya sama. Cuma ditutup-tutupin oleh para ulama dan ustadz. Kenapa? Sebab ulamamu dan ustadzmu tidak mengakui kalau Allahmu itu memiliki ruh. Itulah yang mereka coba tutupin bang. Sementara jelas kalau menurut surah Maryam 17 ini Allah itu punya ruh. Dalam surah Ali Imran 45 Allah itu punya firman. Itulah si Isa tadi yang menjadi firman kalamnya Allah. Itulah masuk ke ranah zohirnya Allah yang ada di dalam Al-Hadid ayat 3. Inilah abangku yang ditutup-tutupin. Makanya kalian bingung kalau kalian masukkan Jibril ke pojok lagi. Karena apa? Nggak mungkin Jibril bisa mengutus roh. Makanya nggak bisa kalian campur adukkan. Kata kami ini sudah pasti merujuk kepada Sang Pencipta atau Allah. Berarti kalau kata kami ini kepada Allah, berarti tidak bisa kemasukan ciptaan kepada Sang Pencipta ini. Artinya, berarti si kami ini adalah kebagaimanaan Allah. Nah inilah yang belum kalian temukan sampai sekarang. Sebenarnya sudah ada. Tapi entahkah kalian berusaha tidak mau jujur, atau memang kalian itu berusaha menutup-nutupi kebenaran, atau bagaimana? Kembali kepada kalian. Tetapi kata kami ini sudah pasti merujuk kepada Sang Pencipta, yaitu kepada Allah. Berarti kalau kami ini merujuk kepada Allah, ini bukan tunggal, berarti jamak. Maka kebagaimanaan Allah inilah yang harus kalian temui, yang harus kalian ketahui, supaya terjawab kami itu siapa. Begitu abangku. Oke, nanti aku Yang masukkan masukkan nih. sama pencipta sama ciptaan gitu loh. Ya. Masukkan nih bang. Soalnya kan aku Islam awam nih bang. Kata kami itu kalau menurut kalian ya gimana? Kalau menurut pandangan Islam gimana? Iya. Jadi kata kami itu bang, itu sebenarnya nanti levelnya itu naik lagi nih bang. Itulah merujuk kepada ilmu ma'rifat. Ilmu mengenal Allah atau Allah. Itu. Jadi itu memang ilmu tingkat tertinggi di kalangan Islam. Dari syariat, tarikot menjadi hakikat sampai ke makrifat. Itu. Memang nggak segampang itu kalian pahamin ini. Karena ini sudah masuk ke unsur-unsur hakikat Allah. Makanya sebenarnya kenapa ketika kalian bertanya tentang ketuhanan Yesus, lalu kami jelaskan, kalian agak sulit ya. Sulit sekali menerima itu. Karena apa? Karena kalian pahamnya masih syariat. Itu loh. Disitulah abangku bedanya. Tapi kalau kalian sudah paham tentang hakikat Allah, maka kalian akan mengerti kenapa Yesus dituhankan, kenapa dia disebut anak Allah, kenapa dia disebut utusan, kenapa dia disebut tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya. Itu semua akan terjawab nanti. Kalau kalian sudah paham tentang hakikat. Masuk bang. Ya. Jadi itulah bang plastik. Itulah namanya si kami inilah kalian kaji.
Tapi kalau kalian mau saya bantu mengkajinya, sebenarnya gampang. Bagaimana cara gampangnya? Karena kita sama-sama mengklaim mengimani Taurat, betul? Betul tuh? Mengimani Taurat, Bang. Saya mengimani Iya. Al-Quran. Oh, berarti aduh, betul ya, abang terlalu awam. Perhatikan abangku ya. Menurut rukun iman, ya, menurut rukun iman itu adalah Ini pada dari Muslim semua, Pak. Iya. Pak, dari Kristen malah masuk Muslim. Nanti dulu Pak Palidara, ntar biar saya dialog dulu dengan dia. Di dalam Al-Quran Pak Wasa, Ya. sesiapapun Kristen masuk Islam itu dikutuk oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Itu ada di surat Maidah ayat kelima, dikutuk sebagai orang fasik. Ulaika humul fasikun. Mereka adalah sebusuk-busuknya manusia. Maka keimanan Kristen itu adalah keimanan yang mapan, penuh dengan konsep dan tidak keluar dari Alkitab itu sendiri. Itu yang satu. Iya. Yang kedua, tidak pernah ada manusia, maksud saya di Indonesia, yang mampu menjadi muslim yang baik. Emang ini penumpangnya semua. Iya, Pak. Ada nggak yang ramainya? Pasti tidak mampu. Iya. Kenapa kewajiban hukum di dalam Islam itu mewajibkan untuk misalnya maling diapakan, yang berzina harus dirajam. Kalau enggak dilakukan, itu dikatakan kafir. Ulaika humul kafirun. Ulaika humul kafirun haqqo. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, melaksanakan sholat 5 waktu. Iya. Apalagi Bapak sudah dewasa, masuk Islam. Muslim sendiri nggak mampu melakukan itu 5 kali sehari, Pak. Nah, sekali nggak sholat zuhur, masuk neraka 29 tahun katanya. Masuk neraka 29 tahun. Nggak sholat, ya dosa. Sholat nggak mampu 5 kali sehari. Subuh-subuh jam 5 sudah harus bangun itu. Sudah selesai sholat itu, Pak. Iya, betul. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Waktu saya Muslim, saya jadi guru Al-Quran, sejarah Islam. Saya itu putus asa. Saya yang rajin sholat, ngelihat orang Islam. Yang Islam sendiri nih, nggak sholat, Pak. Bahkan yang tinggal dekat masjid nggak sholat, Pak. Jadi begitu, Pak. Iya, Pak. Puasa. Iya. Belum tentu, nggak bakalan. Ya, hanya saran aja. Ya Bapak dengar syukur, nggak dengar syukur. Karena semua orang Kristen yang masuk Islam itu bangsat hidupnya. Pasti susah, Pak. Dan Bapak harus bayar mahal gara-gara menikah dengan Muslim itu. Lebih baik bodoh-bodoh jadi orang Kristen, Pak, daripada pintar-pintar jadi orang Islam. Iya. Iya. Enakan jadi bodoh di Kristen, Pak. Jadi oke. Kalau Ya, silakan, saya tanya konsep ketuhanan kayak mana? Ya nanya aja. Ya, Siapapun yang menjawabnya, yang menjawab dengan yang menerima jawaban, Mbak, sama-sama bingung nanti. Saya tanya ke Tuhan, konsep ketuhanan orang Islam, katanya Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala itu Esa, Qul wallahu ahad, Allahu samad. Katakan Allah itu Esa. Emang ada kiai di Indonesia bisa menjelaskan Allah yang Esa itu kayak apa? Model apa? Nggak bisa kan? Model fisik maksudnya. Ya iya, model apa sajalah untuk sampai kepada hakikat Allah yang Esa itu.
Kiai mana? Maksudnya Abdus Somad. maksudnya nanya Allah itu esa, jadi untuk membuktikan keesaannya gitu maksudnya. Iya, kan hanya logika saja. Tetapi melihat secara langsung kan nggak bisa. Lebih mendingan orang Kristen. Ya. Yesus Kristus itu Ya. bisa digambarkan. Ini ada wajahnya segitu-segitu gitu. Persis. Memang segitu, Iya, memang begitu. Iya, iya nggak nggak persis apa orang Papua gambar Tuhan Yesus ya pakai batu arang hitam. Kalau yang gambar bule ya rambutnya coklat. Ya apa sajalah. Itu masih lumayan daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Nanti Bapak disuruh naik haji harus ke situ. Ke Mekah itu. Iya. Siapa? Karena katanya ini rukun ya, rukun. Iya, rukun Islam yang kelima menyempurnakan dengan haji. Ya serba repot nanti, Bapak akan repot. Nah, ada ini kakak rohani saya di sini. Saya tinggal di Amerika, Pak. Iya. Dia 2 kali masuk Islam. Iya. Nah, terus sekarang dia bawa istrinya. Halo? Kok kena pelanggaran? Kan nggak ngapa-ngapain Nabi ya? Nggak jelas nih TikTok nih lah. Saya keluar juga nih. Iya. Enggak. Bukan. Report di bawah pasukan report ada. Ya. Nggak ngapa-ngapain loh. Aku buka nih. Ayo selu Kak. Jangan. Bisa apa lagi naikkan nih? Jangan naik dulu. Kalian tuh kurang asam kali jadi orang ya. Men-report kan. Wah, ajar report aja nih. Tuh, jadi kemana Bapak itu ya? Udah baik-baik aku ya kan. Jadi sama siapa saya bertanya nih Kakak cantik? Sama Pak Cekek lah. Pak Kece. Saya mau nanya ini. Ya kan? Pak Kece. Saya mau nanya konsep ketuhanan Pak Kece. Boleh? Oke, berarti Maklum waktu saya masih dulu belum kuat iman, jadi sekarang pun masih belajar juga. Iya. Bener-bener lu orang ini jahat kali. Oke. Konsep ketuhanan ya, Pak ya. Ya. Jadi lu pakai. Waktu Ngambek Boleh. aku. Udah pakai jilbab Iya. cantik aku ya kan? Ini lebih cantik. Yang kayak gini lebih cantik. Pakai jilbab lah lebih bagus. Jangan, Kak. Berubah identitas nanti, Kak. Dan identitas jilbab itu dari Kristen loh, bukan Islam, Dek. Makanya belajar lagi kok, Dek. Saya kan memang nggak tahu nih. Nah, makanya Terus belajar. Kakak kenapa nggak pakai jilbab aja selamanya? Dewasa. Iya. Kamu jangan gara-gara apem yang sepetak yang nggak tahu cuman satu rasa begitu ya. Aduh, kau tinggalkan Tuhan Yesus. Aduh, sayang kali. Itu apem. Aduh, kalau nggak, aduh, masih banyak lagi apem-apem yang berkualitas. Kok meninggalkan apem yang berkualitas dari apem yang tidak berkualitas? Bayangin aja lo coba. Astaga. saya Kak Ica, saya nggak percaya dia mualaf, nggak percaya. Tapi nggak apa-apa karena dia bertanya kita jawab. Emang apa? Karena kalau Kristen paling sedikit banyak pasti tahu. Tapi kalau Islam nggak mau tahu. Kalau dia dari kecil, maaf Pak bahasa ya. Iya. Maaf, kalau dari kecil Anda Kristen katanya. Ya.
Berarti memang Kristen abal-abal. Ah itu tadi dia Enggak. bilang, saya kan tidak kuat iman, saya bilang. Enggak tadi kan. pernah, bukan enggak kuat iman, Pak. Enggak kuat imin. Gak kuat Imronmu. Enggak kuat imronmu yang Nggak kuat duit. Oh dapat duit. Nggak kuat duit. Enggak kuat duit. Jadi dibeli sama istrinya. Dapat duit berapa, Pak? Astagfirullahaladzim. Dapat duit berapa? Sampai nggak ada. buka lo jilbab lo Abi gara-gara orang gini. Memang jahat kali lo jadi orangnya. Astagfirullahaladzim. Dapat uang berapa? Dapat duit berapa? Nggak dibayar. Kan bilang Katanya tidak kuat karena duit dong. aja. Berarti saya ini tidak orang kaya, maksudnya itu maksud saya. Oh, dibeli sama istri Anda masuk Islam gitu. Bukan. Bukan dibeli. Murahan kali kau bang dikasih duit sama perempuan. Oh, Lanjut aja. Bang Wasa. Lanjut aja ya. Perempuan ngasih duit sama laki-laki itu berarti laki-laki murahan. Inilah tolong bimbingannya dulu. Ah, Ica Abi dulu itu dibeli perempuan. Siapa yang beli Bi? Abi selalu dibeli. Yang beli Abi siapa? Ada deh. Itu bidadari 72 bidadari. Beda dari 72 ya. perempuan budak kan bilang. Kalian budak kami jadi perempuan kami. Enak aja. Dibeli macam mana itu? Abi kayak raja. Semau dilamar Abi maksudnya. karena dibeli. Itu lu dikasih duit buat apa? Nggak ada dikasih duit. Jadi? Nggak dikasih duit. Namanya juga pacaran. Oh, lu pacaran sama dia, lu dinafkahi perempuan? Ih, paling anti. Oh, jauh Tuhan, jauhkan aku dari laki-laki yang mau kondo, Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Jauhkan aku. Tuhan Kan Yesus, biasa dari kan, laki-laki banyak di mau luar sana kondo. kan, banyak di luar sana yang berpacaran itu bebas kan. Nah, maksudnya bebasnya mau sama ini, mau sama itu, bukan bebas berkebebasan, bukan? Ih, mau kondo banget kok, Dek. Ya ampun, Dek. Nah, jadi udah, ayo kita lanjut lagi yuk. Kita sama-sama, aku nih masih belajar nih, ayo ya. Oh, iya, lanjut deh, lagi. deh. Masa aku udah tak tahu ilmu, masa dia mau rendah-rendahin lagi. Ayo lanjut. Ah ya, macam mana itu konsep konsep Kayaknya keturunan? Pak Wasa ini Sebentar. Islam dari lahir deh. Iya. Sekarang saya tanya, Pak Iya, Wasa, iya. sebentar. Apa yang Anda ketahui tentang Islam? Tentang Itu dulu Islam. ceritakan. Silakan. Tentang kalau saya tahu baru-baru ini Islam itu Tuhannya Allah, Nabi Nabi Muhammad, kitabnya Quran. Ya. Nah, itu rukun Islam, rukun iman itu yang saya tak hafal. Apa? Ya, tak hafal. Enggak apa. Waktu jadi Islam, Ikutin saya. Al-imanu antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa tu'minu bil qadr khairi wa syarri. Nah loh, itu sudah 6 itu. Ayo lu. Al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Wa tuqimu salat wa tu'tiyaz zakat wa tusuma ramadana wa tuhajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Kapok. Kapok. Ayo. Ica suruh follow Abi biar bisa Oh ya. Teman-teman yang 460 please help minta tolong Ya, follow. follow Pak Cekek atau Pak Abi sama Abi. Iya, buat ini kan kita untuk pelayanan teman-teman ya. Kalau kita pelayanan itu kita butuh banyak akun supaya bisa memberikan edukasi lagi untuk
tentang keimanan. Bantu follow-follow ya teman-teman ya. Follow kalian itu sangat berarti buat kami para pemberita firman Tuhan. Terima kasih Ya. teman-teman yang udah follow. Follow. Ya, di follow. Ya, kalau saya nggak perlu di follow. Saya itu yang perlu tap-tap layar. Iya. betul. Saya nggak perlu kalian follow. Saya butuh tap-tap kalian, jari-jari kalian. Ya lanjut. Oke, jadi begitu ya, Mas Wasa. Ya, gimana tuh? Saya mau Apa tanya yang ini. Anda ketahui tadi ya tentang itu. Jadi waktu Anda masuk Islam, apa yang Anda katakan? Ini disuruh syahadat. Syahadatnya gimana? Lupa pula saya ini. Ashadu. Ya, terus Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. artinya apa itu? Artinya aku tiada Tuhan selain Allah, terus dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Itu yang aku tahu. Baik. Kalau bersaksi menurut Pak Wasa apa sih bersaksi itu? Bersaksi mengakui, bisa dibilang bersaksi. Kalau bersaksi menurut etimologi yang umum, bersaksi itu apa? Bersaksi ya apa namanya? Saya legal untuk dari sendiri intinya mana ya? Bagaimana bilangnya ini? Oke. Kalau Pak Wasa jadi saksi di pengadilan atau di polisi, apa yang akan dijelaskan? Bersaksi berarti hadir maksudnya gitu. Terus apa lagi? Ya bersaksi ya ini mengakui ya istilahnya ya, mengakui dan membenarkan. Gini Pak Wasa, bersaksi di dalam kaidah umum di dunia itu bersaksi menyaksikan sendiri, mengalami sendiri, dan merasakan sendiri. Itu saksi. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri, Ya. mengetahui sendiri, dan merasakan sendiri. Contoh, ketika Pak Wasa ada di satu lokasi kejadian kecelakaan, Ya. bisa nggak pasti dijadikan saksi kan? Ya. Pasti ditanya, Bapak menyaksikan sendiri kecelakaan itu? Ya. Bapak merasakan kesaksian itu ketika terjadi? Ya. Bapak Ya, saya udah paham. Paham ya? Jadi artinya bersaksi itu menyaksikan, merasakan, dan mengalami sendiri. Kapan Bapak menyaksikan Allah Anda yang Anda bersaksi tadi? Normal aja. Ya normalkan aja lah. Maaf ya sambil bekerja ini Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Kapan Bapak bersaksi? Bapak melihat Allah, melihat Muhammad sehingga Bapak bisa mengatakan La ilaha illallah. Bersaksi tadi kan bunyinya tiada Tuhan. Bunyinya apa tadi? Bunyinya la ilaha. Tiada Tuhan selain Allah. Tak ada bilang dan Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi
Anda sudah mengatakan bersaksi Bersaksi tiada terhadap Tuhan terhadap selain Muhammad, ya. Allah dan Muhammad adalah Rasul bukan Allah. gitu. Bukan gitu tadi. Apa? Bukan gitu. Gimana? Bersaksinya Coba. kan atas Nabi tadi, bukan atas Allahnya. Iya, coba ulangi lagi syahadatnya. Ashadu an la ilaha illallah ya. Wa ashadu. Berarti bersaksi itu pada ininya, pada Muhammadnya, bukan pada Iya, terusin Allahnya. dulu Pak. Terusin dulu Pak, biar kita Kalau paham. dari pemahaman saya gitu. Bukan pemahaman Bapak, pemahaman syahadat itu sendiri. Ya, syahadat la ilaha illallah, syahadat Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bukan, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Bersaksi kan? Ya, bersaksi atas utusan Allah. Bersaksi. Namanya bersaksi pasti harus bersaksi itu artinya Harus melihat gitu, harus melihat menjadi harus ada saksi. kejadian, Iya. harus melihat, harus ada. Iya, sebentar. Bersaksi itu artinya menjadi saksi. Dari kata dasar saksi. Bersaksi artinya memberikan kesaksian atas apa yang disaksikan. Artinya harus menyaksikan. Pertanyaan saya ketika Bapak mengatakan itu, soalnya kalau bersaksi tanpa melihat, tanpa merasakan, tanpa mengalami sendiri, itu namanya saksi dusta atau pembohong, penipu. Ya, Sekarang saya tanya, Bapak kapan menyaksikan Muhammad? ya tadi. Sehingga Bapak berani bersaksi. Jadi saksi itu artinya harus melihat, merasakan gitu ya. Harus harus ada di TKP yang istilahnya kan. Iya, betul. Itu saksi. Itu saksi. Iya. Silakan. Bisa diartikan mengakui, beda lagi ya atau sama? Lain mengakui dan bersaksi. Kalau mengakui dan mengimani tanpa harus melihat, saya mengimani dan percaya. Itu. Kalau ini sementara ini kalau menurut saya tuh saksi itu dibuat ini Buat apa? apa namanya istilahnya mengakui ya istilahnya Mengakui bukan bersaksi, Pak. Mengakui. Kalau Bapak ke persidangan atau di depan polisi, Bapak berkata, saya bersaksi, Pak. Ditanya polisi, Bapak lihat? Enggak. Bapak ditendang sama polisi. Di Kalau pengadilan, saksi Bapak ahli bersaksi. Sebentar. Bapak bersaksi di pengadilan. Bapak saksi? Iya. Bapak menyaksikan sendiri kejadian itu? Enggak. Bapak kena hukuman. Bapak yang dijeblosin penjara. Karena bersaksi palsu. itu atas perkara gitu. Iya, atas ini perkara bukan? Bukan. Bersahadat itu perkara kepada Allah bukan? Bukan. Bukan. Jadi harus apa? Bukan kejadian, Bukan kejadian. Kalau kejadian itu bersaksi atau percaya itu bersaksi atau mengimani? Bersaksi mengimani ya. Ya di sini ya begitulah Pak. Kalau yang di Islam itu begitu. Makanya berarti Bapak dan seluruh Islam itu penipu dan bersaksi palsu karena tidak pernah bertemu dengan yang dikatakan bersaksi tadi. Harusnya bukan bersaksi, aku beriman dan percaya kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah, beriman dan percaya
bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan Muhammad adalah nabinya. Itu yang benar. Tapi maknanya ke situ juga, Pak. Maknanya ke situ juga, Pak. Enggak, karena sudah ada kata bersaksi, Pak. Oke, sudah itu ya, supaya Bapak paham aja. Iya. Enggak, bukan ke situ. Nah, mengenai ketuhanan, yang Bapak ketahui ketuhanan di Islam itu bagaimana? Yang Maha Esa. Maha Esa. Maha Esa itu apa? Maha Esa satu. Satu. Ya. Berarti harus satu, harus sendiri kan? Ya. Bisa Allah bekerja sendiri? Ya, namanya juga Tuhan. Maha Bekerja Kuasa. sendiri ya? Maha Kuasa. Ya, Maha Kuasa ya sendiri. Segalanya Sendiri. Maha Kuasa, Maha hebat lah pokoknya. Itu Iya. dari bahasa ya, dari Betul. bahasa, dari Betul. arti maksudnya. Betul. Artinya Allah bisa melakukan segala sesuatu sendiri ya, karena Dia Esa. Iya. Betul. Ketika Allah menurunkan wahyu kepada Muhammad, Dia melakukan sendiri atau tidak? Ya, tinggal perintah aja. Iya, Dia melakukan sendiri atau tidak? Dia Maha Kuasa, untuk menunjukkan dia itu kekuasaannya, dia tuh bisa bebas saja memerintah siapa saja. Bisa nggak Dia sendiri yang Ya bisa aja, tapi dia punya kuasa. Dia punya Kenapa Dia nggak kekuasaan. turunkan sendiri? Iya, Pak? Kenapa Dia nggak turunkan sendiri? Ya, kalau turun hancur dunia ini, Pak. Termasuk iman saya dulu kan? Bukan. Ketika Dia berwahyu kepada Muhammad, kenapa harus pakai Jibril? Ya, karena Gabriel tuh ini Apa? malaikat penyampai wahyu. Artinya kalau nggak ada Jibril, nggak bisa sampai wahyunya ke Muhammad. Bukan bisa nggak bisa, karena dia punya kekuasaan, dia punya segalanya aja. Tinggal perintah aja, dia punya kuasa. Punya kuasa itu ini. Dia tinggal perintah aja. Tinggal perintah aja. Iya, baik. Apakah pernah Allah bertemu atau berkata sendiri kepada Muhammad? Iya, menyampaikan wahyunya melalui malaikat Gabriel. Pernah nggak menyampaikan sendiri? Ini tadi kalau dari Quran ada kisah ini yang saya pernah dengar. Di mana? Apa namanya? Isra. Isra. Ya, Isra Mi'raj. Isra bukan Israel. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu yang Bapak ketahui nyata atau mimpi? Ya, kita nggak bisa mimpi nyatanya. Untuk membuktikan kalau itu mimpi juga nggak bisa. Saya tunjukkan hadis perkataan bahwa Muhammad itu mimpi Isra Mi'raj. Tunjukin macam mana. Saya juga nggak tahu juga. Cuman kan tadi pertanyaan Bapak tadi kan bahwa Nabi Muhammad pernah langsung kan? Nggak Iya. usah kita kemana-mana dulu. Kapan Berarti artinya Allah pernah. Kapan Allah berkata secara langsung kepada Muhammad? Ya, waktu Isra Mi'raj itulah. Isra Mi'raj Muhammad yang naik dalam Ya, mimpi. bersama dengan malaikat Gabriel. Iya. Pertanyaan saya, kapan Allah berbicara langsung kepada Muhammad? Bicara langsung. Ya, Ya. mungkin pada saat itulah, karena tidak mungkin Allah itu, Tuhan itu bisa langsung di saat Muhammad. Karena di dalam Quran, termasuk di dalam kitab juga, tidak ada Tuhan yang turun ke bumi, tidak ada langsung berbicara langsung. Kalau saya tunjukkan bahwa Allah mau turun ke bumi dalam sepertiga masa, gimana? Sepertiga masa. Di dalam Al-Quranmu. Iya.
Ya nggak apa-apa juga kan. Iya, gimana? Kan itu kan nggak apa-apa juga kan, data kita nih Artinya Allahmu bisa kan keturun ke bumi? Nah, di situ bagian itu saya belum belajar. Nah, Bapak belajar dulu. Ya. Jadi Sebelum gimana nih? Bapak jadi kita kembali lagi, coba kita kembali lagi. sebelum Bapak sebentar, sebelum Bapak bertanya ketuhanan saya, Bapak pahami dulu Tuhan Bapak. Ya tadi katanya mau kembali. Kembali kemana? Katanya balik lagi ke lama. Enggak perlu, Pak. Nah, jadi kalau nggak Ya, perlu, nggak berarti perlu. saya, Bapak tetap di situ pelajari Islam Bapak. Nanti itu kalau Bapak sudah memahami betul-betul, tidak bisa. baru nanti. Kalau yang nama udah situ aja nggak bisa. Jadi kecuali ada Iya, hal soalnya hal yang gini, baru, Pak. hal yang baru. Enggak, hal gini yang- Pak. Gini Pak. Sebentar. Bapak belum paham Tuhan Bapak. Ya, tapi Ketika kan- saya berikan jawaban tentang Tuhan saya, Bapak tambah bingung. Ya kan boleh dijawab. Hah? Bingungnya dari mana? Kan belum dijawab. Ya sudah, Yesus adalah Tuhan. Tuhan. Sudah. Selesai. Konsep ketuhanannya? Ya, Yesus adalah Tuhan. Itu konsep ketuhanannya. Yesus adalah Tuhan. Ya. Tuhan, Oke. Tuhan, Bingung Tuhan kan? Bapak, Tuhan Anak, Kan Tuhan Bapak Roh. bingung kan? Makanya saya tanya. Iya, makanya Bapak pelajari dulu Tuhan Bapak. Nah, saya nggak usah. Ini saya kan udah terjun ke sini, jadi nggak perlu saya belajar lagi. Iya, kan? terjun Bapak pahami dulu Tuhan Bapak. Jadi nggak Itu bisa saja, dijelasin secara logisnya, secara Iya, logika. percuma. Untuk, Saya jelasin A sampai Z, Ya, Bapak tetap dijelasin bingung. dulu, Tuhan nggak Bapak bisa aja gitu. Bapak bingung. Masih tuh, saya kan masih baru di sini, wajar saya bingung. Iya, Bapak mau masih baru atau tidak, Bapak sudah berani melangkah ambil itu, berarti Bapak sudah mengetahui tentang yang Bapak masuki itu. Paham? Bapak saya ibaratkan ada lubang. Lubangnya dalamnya Bapak belum ketahui. Bapak terjun ke dalam lubang itu. Setelah di dalam lubang itu baru Bapak bertanya ke saya. Kan begitu. Terus? Ya. Saya jelaskan juga Bapak bingung. Tuhan Bapak aja Bapak bingung. Enggak, saya nggak apa-apa. Cuman saya ini tadi biar saya bisa memahami kembali. Enggak. Bapak nggak akan pahami. Ya. Sekarang saja yang Bapak imani aja sekarang Bapak tidak pahami. Oke, nggak usah gitu. Kita lah saya nih. Gimana kalau saya balik lagi? Tapi kasih saya jelaskan. Balik kemana? Balik yang lama. Jadi tapi balik yang jelaskan ke saya, lama. Kalau cuman Bapak ini mau tadi, balik yang ke lama, sebentar. Kalau Bapak yang mau balik yang ke lama, nanti Bapak DM saya. Bapak saya minta ya, itu di luar, dibaptis itu di luar, ulang. itu di luar. Ini di Loh, luar. katanya Bapak mau balik. Iya, itu di luar diskusi. Itu di diskusi. Ini kan room, ada Oke. roomnya, ada Ya. roomnya kan. Ya Dan udah, room ini, Bapak balik roomnya- dulu. Ini ada Ya roomnya. Bapak balik dulu. Ya, saya di room ini. Bapak balik soalnya. dulu, Saya di room baru ini. nanti Bapak bertanya, kita jelaskan. Saya Ya. di room ini. Jadi Ya, Jadi nggak nggak perlu bisa di saya room tanyain. ini percuma. Bapak tidak akan jelas. jadi nggak bisa jawab Yang nih. disampaikan Bapak tidak akan paham. Jadi nggak bisa jawab. Itu ya Pak ya, terima kasih Pak. Nggak bisa jawab ini konsep ketuhanan. Loh, bukan nggak bisa jawab. Ya jawab. Tadi lah. kalender aja Bapak sudah bingung. Itu hal sepele, itu hal yang apa? Hal tulisan. Ya, tidak ada di Quran, tidak ada di kitab. Itu hanya Bapak, kalender. Oke, Bapak pahami Tuhan Bapak Esa nggak? Ya, Esa. Tuhan kami Esa juga. Sudah. Terus, Paham? Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus itu? Nah, itu bingung kan? Iya, jelaskan Bingung lah. kan? Nah, sekarang Bapak jelasin dulu Tuhan Bapak yang Esa itu bagaimana? Ini yang nanya siapa ini? Roomnya kan room pertanyaan untuk tentang Kristen. Nah, Udah Ica, kau belajar dulu
Islammu baru kau naik ke sini. Oh, jadi nggak Ganti bisa lagi buka-buka, aja, Pak. nggak bisa buka-buka nih ya Gaca, tentang Kristen gaca. ya? Ya, ya, turun aja. Ganti, bisa- nggak Bapak bisa jawab belajar nih. dulu. Nggak bisa Cak, jawab. diganti aja, Cak. Konsep ketuhanan itu nggak bisa jawab. Diganti Iya. aja, Pak. Tuhannya aja dia bingung. Tuhannya aja udah bingung. Gimana coba Iya. kamu mau ini? Coba saya jelasin, entar tambah bingung dia, kasihan kan? Belajar dulu aja ya Pak. Mana tahu Bapak itu bisa pinter nanti naik lagi ya Pak. Ya silakan Miss. Miss Tia. Miss Tia. Miss Tia. Iya. Ini siapa? Pencari kebenaran. Dari mana? Kristen apa Islam? Bukan. Pencari kebenaran. Ya, halo. Ya dari Kristen apa Islam? Islam Kak Ica. Oke silakan ditanya. Nah, sepintas tadi saya lewat. Saya mondar-mandir, saya lihat bahwa Pak Cekek ini bernarasi bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi realitanya pernyataan dari Yesus itu, Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Itu yang saya mau tanggapi. Kalau saya tunjukkan Yesus mengatakan dia Tuhan, bagaimana Pak? Silakan tunjukkan. Itu yang saya mau. Nanti saya tunjukkan, Bapak juga jawab juga, Bapak menunjukkan Allah Anda Tuhan. Oke? Iya. Ya. Tunjukkan dulu. Oke. Saya tunjukkan ya. Kalau saya tunjukkan, Bapak tantrum nggak nanti? Ya, coba tunjukkan dulu di sini Iya, kan. kalau saya tunjukkan, Bapak tantrum nggak nanti? Ya, oke. Pokoknya Bapak gini. terima atau Bapak tantrum? Tak usah banyak sana sini. Kalau saya tunjukkan, Bapak terima atau Bapak tantrum lagi? Nanti ngoceh ke segala macam. Apalagi? Terima dengan tidaknya itu sesuai akal manusia, berdasarkan akal manusia dan berdasarkan pedoman hidup dalam beragama gitu. Itu apakah yang Bapak mau tanya pedoman beragama atau Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Ini. Kita kembali dulu pada pernyataan tadi bahwa di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya itu sebagai Kalau Tuhan. saya tunjukkan kata itu, Yesus mengatakan dirinya Tuhan, Bapak tantrum atau Bapak terima? Kok Pak ini ya? Entah macam mana ya? Coba tunjukkan aja. Iya, kalau saya tunjukkan, Bapak tantrum nggak? Nanti ketika saya tunjukkan, oh begini, oh begono, oh nggak gini, oh nggak gono, gitu nggak? Karena begini pada dasarnya, ya yang kalian jejakkan itu bertentangan dengan kitab kalian. Nah, justru itu makanya kita luruskan. Coba tunjukkan dulu. Apa hak Anda meluruskan? Ya? Apa hak Anda meluruskan kitab saya? Hak saya karena mengklarifikasi Tuhan yang sejati itu seperti apa. Itu. Baik. Kalau begitu saya berhak juga meluruskan Al-Quran Anda. Oke, jawab dulu. Tak usah banyak inilah. Sekarang Tuhanmu Allah itu di mana? Dia menyatakan dirinya. Dia di dalam Al-Quranmu menyatakan alif lam lam. Ini orang susah juga. Nah, kalau kau digitukan kau marah. Makanya kau bertanya, kalau saya jawab kau diam.
Bukan Ya, jawab mau dulu. meluruskan, Makanya bukan jawab sok dulu tahu tadi. mau meluruskan kitab saya. Paham? Iya, karena kitabnya itu penuh dengan kepalsuan. Karena kitabmu penuh kebohongan juga, makanya saya perlu meluruskan. Bukan. Apa? Karena kitab saya murni Apa? firman Allah. Nah, apa Kalau bohong di ngomong kosong? Makanya saya tanya. Kalau murni firman Allah. Oke, saya tanya. Di dalam Al-Qur'anmu perkataan Allah atau ada perkataan manusia? Memang kalau kitab buatan manusia karena manusia. Makanya kalau Tipu daya kitab manusia buatan inilah. manusia, Makanya karangan manusia itu manusia kalau beragama, pasti gunakan akan akal sehat. tantrum ketika ditanya. Begitu. Akal sehat. Ini Ya. hanya mau jawab aja pernyataan Tidak Yesus akan. dirinya sebagai Loh, Tuhan. saya tanya, saya akan jawab. Kalau Coba. saya akan jawab, tapi saya tanya dulu karena Islam ini tukang tipu semua. Bukan tukang tipu. Ketika dijawab, sok tahu lebih tahu dia daripada kita. Iya, karena kita pernah membaca dan tahu akan hal itu. Makanya ketika saya jelaskan Yesus berkata dirinya kenapa ya? Tuhan. Ketika jawaban itu tidak puas, tidak berdasarkan akal sehat manusia, makanya kita akan terbalik. Kita Oke. bantah. Al-Qur'anmu juga tidak masuk akal manusia, bisa kok saya bantah kan? Oke. Jadi Al-Haqqah sama At-Tahrim saya tunjukkan, kau bantah ya. Oke. Nanti kau bantah, saya yang bantah Al-Qur'anmu karena Al-Qur'anmu bukan dari Tuhan. Ya. Oke. Yesus Jadi, itu tidak pernah sekarang Tuhan. Dia kalau sebagai Tuhan betul. iya, Bang. saya akan buktikan Bang. Yesus itu Abang belum jawab berkata tadi. Makanya saya dirinya naik. Tuhan. Macam ini diskusi, buat apa saya naik? Iya, Jawab makanya dong. untuk apa kau naik? Turun aja. Memang. Iya, Makanya, turun. Mulai Bang, tantrum. Mulai tantrum. Mulai tantrum. Tadi sebelum naik, sebelum Oke. anu, saya kan sudah ditanya. Makanya saya sudah jelaskan. Saya justru itu yang mau saya dijawab. akan jawab pertanyaanmu. Kau bertanyakan pelan-pelan. Kau bertanya di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Betul apa betul? Itu. Tinggal jawab aja yang itu. Iya. Kalau saya jawab, kau protes tantrum atau tidak? Ini saya hanya mau dengar jawabannya seperti apa sih? Iya, saya tanya. Kalau protes, oke. Ica. Kalau saya jawab, kita buktikan dia protes, buang saja ya. Turunin aja, ya langsung Turunin, oke. Yohanes 13 ayat 13 Ica. Tak boleh. Nah, karena tujuannya dia bukan bertanya. Tujuan kau bukan bertanya. Justru itu saya meluruskan. Ya udah Bertanya buang, terus Ca, ketika buang Ica, memberikan jawaban buang. yang tidak memuaskan, Buang maka banyak saya lurus. omong. Buang. Ya, kau di bawah. Yesus berkata dirinya adalah Tuhan. Yohanes 13 ada ayat 13 dan 14. Coba bacakan. Biar dia di bawah supaya dia nggak tantrum. Sok tahu mau menjelaskan kitab orang. Iya. Kitab kau aja buatan manusia. Nanti kalau bilang menghujat. Coba Yohanes 13 ayat 13. Dia kan bertanya di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Betul ya, Cak? Iya, betul. Ya, baca, tolong bacakan. Dia dengar di bawah kan. Yohanes 13 ayat 13. Jika kamu mengatakan aku guru dan Tuhan, ya benar apa katamu, aku adalah guru dan Tuhan. Pengakuan bukan? Pengakuan. Itu Yesus sendiri yang ngomong bukan? Setuju. Yesus Ya, sendiri mengatakan. itu yang di bawah kau dengar ya. Sudah saya jawab. Pasti nanti, oh bukan, itu katanya Kurios, itu Lord, itu pasti protes. Padahal udah ada tertulis ya. Udah tertulis. Jadi Islam ini cuma modal congor. Kitabnya sendiri buatan manusia, mereka nggak mau akui.
Begitulah mereka. Belum ayat yang lain. Yesus mengaku dirinya ada Allah. Ya silakan Jemarawan. Ya, baik. Terima kasih. Pertama-tama tidak ada akhirnya. 2025 jangan takut murtad nih ya. Ganti Tuhan 2025 kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang mau, bos. Masa dipaksa-paksa. Ya. Jadi, bos, saya mau tanya, bos, kan? Islam Kristen. Islam. Islam, oke. Nanti kalau sudah bertanya, ditanya bisa ya? Bisa, insya Allah bisa. Iya, insya Allah bisa. Silakan. Apa yang mau ditanya? Apa kelebihan-kelebihan Kristen daripada agama-agama yang lain tuh, bos? Itu saja? Ya, itu aja. Oke. Di-mute dulu, Pak. Kelebihan, di-mute dulu. Oke. Kelebihan-kelebihan Kristen. Pertama, Kristen menyembah Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pertama. Kedua, kelebihan Kristen itu pasti masuk ke dalam kerajaan surga karena sudah diselamatkan dari kematian kekal di dalam neraka. Ketiga, dalam Kristen ada damai sejahtera, kasih karunia dan anugerah, jalan keselamatan, Siratal Mustaqim. Keempat, di dalam kekristenan tidak bisa berlaku seenaknya saja. Kelima, surga Kristen bukan seperti lokalisasi WTS, itu kelebihannya. Oke, saya boleh bertanya, Pak? Di dalam Islam, Pak, Kok langsung pada diem orang ini kalau udah mute ya. Halo. Ada lucu lihat ya. oke, saya sudah jawab ya, Cemarawan. Oke, sekarang saya bertanya ya. Ntar dulu. Oke, Saya loh mau kok bertanya. ntar dulu? Sudah saya jawab. Kan bertanya. Kalau bertanya pasti perlu jawaban. Sesudah dijawab, Kan sudah diterima atau kan sudah- tidak diterima itu urusanmu. Sekarang saya tanya, kamu Ya. menjawab, saya pun akan terima urusan saya. Saya tanya. Ntar dulu. Terangkan yang dulu sedikit. Iya, Ya, Jeman, yang menyesatkan, yang suka menyesatkan manusia itu iblis atau bukan? Iblis. Iblis. Jadi yang suka menyesatkan manusia pasti iblis ya? Ya. Setan ya? Ya, sama tuh. Oke, baik. Coba Anda ada Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada. Oke, Ica bisa dibacakan atau Abi surah An-Nisa nomor 88. Aku lagi di luar loh Pak Cek. Oke.
Saya bacakan aja ya kalau percaya. Atau saya tunjukkan. Sebentar. Anisa nomor 88. Oke, siap. Oke, sebentar ya. Oke. Saya tunjukkan. Yang menyesatkan adalah iblis ya. Nah, Oke. Nanti dari sini kan bisa 88. Oke ya. Nih. Ica bisa dibesarkan nggak Pak? Ica, tolong. Oke. Sekali lagi ya Pak ya, saya tanya. Yang menyesatkan manusia iblis ya? ya. Pasti. Nggak pakai tapi-tapi ya? Ya, ya. Oke, baik. Ini dibaca Pak. Bisa baca Pak? Bisa dibaca Pak? Nggak nampak kali ini, Bang. Nggak nampak. Masa Ica nampak nggak kira-kira? Yang di bawah nampak nggak ini? Kelihatan. Kelihatan besar begini. Silakan. Wamalakum fil munafiki. Indonesianya aja. Indonesianya aja. Mengapa kamu wahai orang mukmin terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka pada kekufuran karena usaha mereka sendiri. Apakah kamu baca kayak aja lah, biar enak baca kayak Apakah kamu bermaksud? Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk? Betul. Silakan Pak. Coba lu, geser lu. Iya, ini memberikan petunjuk kepada Orang ya yang telah diberikan sesat oleh Allah. ya, terus Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya engkau Nabi Muhammad tidak akan menemukan jalan baginya untuk diberi petunjuk. jadi yang menyesatkan iblis atau bukan? Yang suka menyesatkan orang. Sebab menyesatkan itu iblis. Iblis menyesatkan kan? Di sini yang Ya. Anda baca apa? Yang Ini kan menyesatkan Allah orang siapa? Allah akan mengembalikan kekufuran kan? Yang menyesatkan manusia siapa? Yang dibaca tadi. Coba lu nampakkan lu tadi. Loh, tadi udah dibaca. Yang menyesatkan di situ siapa tadi? Kita baca sama-sama. Tadi yang Bapak baca mengulang. Beda maksud dia, Bos. Beda maksud. maksudnya dia. Maksudnya bagaimana? Silakan jelaskan. Jadi yang di dalam surat An-Nisa ini orang yang coba tunjukkan suratnya tadi. Tobat. Pak, Bapak punya Al-Quran nggak sih? Islam bukan sih? Islam. Iya, sekarang di Bapak luar, mana ada baca Al-Quran? aja Al-Quran Bapak. Lagi di luar, mana ada Al-Quran? Aduh, Bapak punya HP kan? Ini HP kan sedang apa nih? Sedang ngomong.
Oke, saya bacakan sekali lagi. Kita berbaik hati lah. Oke. Ya. Oke. Surah An-Nisa nomor 88. Saya bacakan apa ditunjukkan lagi? Dibacakan terus. Bacakan. Oke, kalau dibacakan saya bacakan. Ya, saya bacakan. Arabnya atau Indonesianya? Indonesianya do. Oh, Indonesianya. Oke. Saya ulangi. Wahai kamu. Ya. Dalam kurung. Ini dalam kurung sebenarnya di bahasa aslinya nggak ada. Ya. Cuma ditambahin. Tapi nggak apa-apa saya bacakan. Mengapa kamu wahai orang mukmin terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah mengembalikan mereka dalam kurung pada kekufuran karena usaha mereka sendiri. Tanda tanya. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Tanda tanya. Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah? Niscaya engkau, Nabi Muhammad, tidak akan menemukan jalan baginya untuk diberi petunjuk. Siapa yang disesatkan ini? Oleh siapa orang disesatkan? Monggo. Ingat, tadi Anda mengatakan yang menyesatkan manusia iblis. Silakan. Loh, kemana host dia? Ditelan. Lagi ditelan bumi kayaknya. Disedot Jibril, jangan-jangan. Ditelan bumi dia. Kacau. Kabur dia. Lucu, masa tiba-tiba kabur. Lucu ya, lucu-lucu Ca, itu loh. Mereka nih kadang-kadang menggemaskan dan lucu-lucu. Pergi kabur juga tuh Atu yang tadi. Nggak jelas loh, sumpah. Nggak jelas. Itulah Islam. Ini lagi sana. Mama nanti bilang banyak. Ya, Chris Dian. Oke. Silakan Chris Dian. Oke. Ya panggil Juma, bilang kata si Ica, Juma kamu dicari sama Pak ini, Abi sama Pak Cecek, bilang. Sama Pak Cekek. Cekek, sorry Cekek, bilang. Ya mau nanya apa bang? Tanya lah bang. Oh mau tanya ini sama ini siapa nih? Cekek ini ya. Oke ini Cekek mau tanya si Yesus itu. Maaf Pak. Bapak Islam atau Kristen Pak? Oh mualaf saya baru 1 tahun. Oh mualaf. Baru 1 tahun? Iya. Oke, dulu Kristen maksudnya.
Dulu Kristen, Pak. Yesus itu kan Enggak, dulu dilahirkan. Kristen, Pak. Ini, Pak, cekek ya. Enggak, dulu Bapak Kristen. Kristen dulu. Oh, Kristen. Kristen. Waktu Kristen Bapak setiap minggu gereja? Waktu itu? Dulu? Oh, nggak pernah, Pak. Jarang, Pak. Enggak pernah? Iya. Oh, sudah Nggak pernah, dibaptis jarang. Paling Bapak? diajari doa aja. Dengan, Bapak dibaptis nggak? dengan nama Yesus Iya, dan Bapak Bapa yang ada di dibaptis nggak, surga, Pak? gitu aja dulu diajari gitu aja. Iya, Bapak dibaptis nggak, Pak? Iya dulu dikasih roti dulu sama di ini masih kecil. Kasih roti. Masih kecil. Kasih roti? Iya. Dibaptis dikasih roti? Iya sama dikasih air itu. Di mana? Dikasih. Masih kecil. Umur berapa Bapak dibaptis?